Ketika Utsman bin Affan usianya sudah sepuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada bersama beliau. Lalu kemudian ada istrinya Abdurrahman ibn Auf yang kemudian mengatakan kepada Utsman, "Utsman, ente nikahlah biar ada yang nemenin. Kalau nggak ada yang nemenin tuh sawah kering, kosong. Biar ada yang nemenin gitu." Terus kemudian, ya Allah, saya sudah tua lah, nggak ada masalah. Biar kemudian nanti ada yang nemenin di usia tuanya. Ditanya, ada calon nggak? Ada, saya punya sepupu. Punya sepupu yang kemudian ingin dijodohkan dengan Utsman. Kapan momen orang itu sangat dermawan? Kapan momen itu kelihatan soleh banget? Ketika lamma taqbalul mala, ketika belum menerima sesuatu yang dia inginkan, maka dia menjadi orang yang sangat dermawan. Duitnya belum kita pegang, proyeknya belum dapat, tapi dermawannya Masya Allah. Ustaz, dengerin baik-baik nih Ustaz, siap? Doain saya Pak Ustaz, doain. Kalau Ustaz, kalau nih proyek ini gol Pak Ustaz, ini kisah nyata nih. Kalau proyek ini gol Ustaz, nih proyek saya gol nih, bismillah Pak Ustaz. Ustaz yang bangun nih, yang lagi ngebangun asrama nih, saya yang tanggung Ustaz. Insya Allah, doain saya Ustaz. Dermawan gak nih orangnya? Dermawan. Udah ada duitnya? Cuannya udah ada? Belum. Duitnya belum ada. Masuk proses tender, lolos. Subhanallah. Dia telepon nih, Ustaz, alhamdulillah ana lolos Ustaz. Masya Allah, 30% udah dikasih ke ana. 10 miliar. 2,5%-nya berapa? Ngapain gua nanya ke lu ya? 10 miliar, aduh ya Allah, 10.000 aja nggak punya. 1 miliarnya 2,5%-nya 25 juta. Kalau 10 M 250 juta alias 1/4 miliar. Telepon, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, jebol Ustaz proyek. Wah Allah, gimana saya nggak doain dia itu? Setiap kali saya doain, wah sama santri doain, Masya Allah. Yang saya ingat bukan Allah, duit mulu. Emang salah juga sih, saya Ustadz amatiran banget sih, nggak bisa digoda sama 2,5%. Ya Allah, lo Ustadz kayak begini. Tapi emang saat itu begitu di otak saya nih, Masya Allah, saking zikirnya itu ketuker gitu tuh. Astagfirullah. Uang. Fokus hilang gitu loh. Mesti kan hasbunallah apa jadi uang gitu. Santri saya dengerin, ada yang salah ya. Terus santri saya ikutin aja kiai, akhirnya rame uang gitu. Udah pesantren udah sesat banget dah. Allah, naudzubillah, subhanallah. 30%, berarti kan kita, dia telepon, Ustaz, anak ke Jakarta. Mau ke Jakarta, mau mampir ke pondok, lo mampir. Selayaknya tamu datang ke pesantren, selayaknya tamu datang, siapin. Ada sate kita siapin, nasi, wah Masya Allah. Saya mulai curiga mencium aroma-aroma yang gak sedap itu. Ketika dia datang, lo kemudian, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, udah 30% Ustaz. Tapi Ustaz, namanya kita buat modal, lo kemudian buat keperluan ini, kita hire orang, Masya Allah Ustaz, doain Ustaz, biar 70%-nya langsung beres Ustaz. Saya dari menjak itu udah bilang dalam hati, pret. Apa sebabnya? Gue udah tahu ilmunya. Padahal dari dulu udah tahu, cuma belum ngeh. Orang kalau belum ada duitnya, berasa jadi orang yang paling dermawan. Betul ceritanya, proyek udah beres, segala macamnya udah ada, nggak nyampe juga. Udah, kau pergi tanpa pesan. Lagu apa ini? Coba yang bisa jawab berhadiah nanti ya. Nah, jadi orang paling dermawan itu adalah orang yang belum nerima dari apa yang dia inginkan. Uangnya belum dia terima, apapun yang dia inginkan, hajatnya belum kesampaian, makanya dia menjadi orang paling dermawan. Lo inget nih, ada teman-teman kita yang kayak begini nih, dengerin gue nih, doain gue. Kalau gue udah kerja nih, gaji pertama kita nih, lu semuanya gue traktir. Jawabannya langsung gini aja, pret.
Apa sebabnya? Dermawan banget nih orang, karena waktu ngomong belum kerja. Pas udah kerja, dapat gaji, mikirin kita enggak? Enggak lah. Handphone pengen ganti yang baru, motor pelek ganti mobil, pelek motor pengen ganti pelek mobil. Kan gila nih orang, baru megang duit gitu udah sawan. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang paling dermawan itu nih adalah orang yang kalau pengen ngelakuin amal solehnya masih digantung. Wih, itu dermawan bener. Makanya betul lah kata Nabi SAW mengatakan, ya Rasul, ayyus sodaqati afdol. Rasul, sodakoh tuh yang paling afdol yang bagaimana? Kata Rasul, anta tasaddaqo wa anta sahihun syahihun. Sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh yang dilakukan ketika ente lagi sehat-sehatnya, lagi pelit-pelitnya, lagi jaya-jayanya, lagi pelit-pelitnya. Wa ma makna pelit-pelitnya? Lagi megang duitnya. Lagi pas kemudian kita kerja, lalu kemudian gajian. Nih sodakoh yang paling afdol yang sekarang nih. Jadi yang terbaik, nerima gaji pertama, semua belum dikasih kemanapun, belum sempat kita beli bensin, Pertalite, beli yang banyak karena sebentar lagi udah nggak bisa. Lo kemudian belum beli buat makanan, belum beli buat ini, belum beli buat keperluan. Pertama kali kita nerima gaji misalnya saya nerima bocoran tadi, rata-rata anak remisa gajinya di atas 20 juta. Saya tahu banget itu. 20 juta dipotong langsung 2,5%. 2,5%, WhatsApp hubungi Ustadz Ahmad. Ustadz, saya transfer 2,5%. Masya Allah, nanti kalau udah gajian saya blok. Ngapain? Dikasih Ustadz, nah masukin nih ke masjid 2,5%. Itu yang sebaik-baiknya sedekah. Wa anta tasaddaqa wa anta sahihun, lagi jaya-jayanya, lagi sehat-sehatnya, syahihun, lagi pelit-pelitnya. Makanya kalau nunggu entar nggak bakalan dapat. Kenapa? Allah juga jawabnya entar. Maka pakai surat Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ada golongan orang-orang yang pasti Allah kasih keberuntungan, keuntungan, dipercepat hajatnya, dipercepat doa-doanya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka-mereka yang selalu dapat untung gak pernah kabur. Jadi lan tabur artinya gak kabur Ustaz. Yang gak, ini versi saya aja. Lan tabur artinya gak rugi-rugi. Kalau ada sesuatu itu dipercepat, nggak ditunda-tunda, nggak nanti-nanti. Siapa mereka Ustadz? Yang berhasil. Innalladzina yatluna kitaballah. Yang kalau setiap harinya nggak pernah lepas dari Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran tuh settingnya kayak gini teman-teman. Kita baca nih Al-Quran. Biasanya sehalaman, biasanya seain. Ini versi istiqomahnya kan, idealnya. Tapi kita siapin versi di mana momen kita nanti lagi lemes-lemesnya, futur-futurnya. Kan ada aja momen itu ya. Misalnya momen ketika kita lagi safar, momen ketika kita lagi bokeh, nggak ada duit. Walaupun ini hampir setiap hari ya. Terlihat malah ini yang istiqomah. Momen ketika kita lagi safar, ketika kita lagi lemas, ketika kita lagi capek, ada momen kita nggak bisa baca satu halaman, satu ain, kita bikin minimumnya. Apa minimumnya? Seminim-minimnya kita baca ayatul kursi dan ayat terakhir atau 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Tutup. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baca la ilaha illallah, doa, besek keluar, gampang urusannya. Maka innal ladzina yatluna kitab Allah, biar enggak nanti-nanti mas, biar enggak nanti-nanti teh, biar enggak entar-entaran apa yang kemudian kita inginkan, biar cepat berani ngambil keputusan, karena Allah kasih nikmat sama kita, karena Allah udah kasih kesiapan sama kita, karena Allah udah kasih mental kita, enggak banyak pertimbangannya, cepat. Yatluna kitab Allah, Qurannya dalam setiap hari nggak pernah lepas, pakai. Ini mah bener teman-teman, dalam waktu yang sangat singkat, bener dah, Allah bener-bener mudahin dan mempercepat kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah penuhi semua hajat-hajat kita. Jadi kalau ada problem, ada masalah, udah lewat Quran, udah deh, bismillah nih, bismillah. Pokoknya setiap malam 30 ayat. Apa itu? Al-Muluk. Oke, pengennya 1 halaman, sehari 1 juz, lebih cakep lagi. Makin banyak, lebih cakep lagi. Al-ajru biqadri ta'ab. Makin banyak yang kita baca, makin kemudian kita lebih cepat. 1, Quran. Siapa lagi Ustaz? Yang yarjuna tijaratan lan tabur, yang cepat, yang kirimannya tuh langsung gitu loh, yang kontan gitu loh. Banyak orang-orang yang berani ngambil keputusan, oke, ini cocok, bismillah, langsung, biar nggak banyak pertimbangannya. Sebelum masuk kedua, lihat cerita ini. Teman-teman pernah mendengar tentu bagaimana kisahnya Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan usianya sudah sepuh, Rasulullah SAW sudah tidak ada bersama beliau. Lalu kemudian ada istrinya Abdurrahman ibn Auf yang kemudian mengatakan kepada Utsman, Utsman, ente nikahlah, biar ada yang nemenin. Kalau nggak ada yang nemenin tuh sawah kering, kosong, biar ada yang nemenin gitu. Terus kemudian, ya Allah, saya sudah tua lah, nggak ada masalah, biar kemudian nanti ada yang nemenin di usia tuanya. Ditanya, ada calon nggak? Ada, saya punya sepupu yang kemudian ingin dijodohkan dengan Utsman. Proses berjalan, karena kemudian udah sama-sama yakin, udah sama-sama tahu, lah berangkatlah. Akhirnya siapkan hadiah, siapkan mahar, lamar nikah. Utsman mikirnya calon istrinya ini, Nailah ini, itu seumuran sama beliau. Kalau dia kakek-kakek, pasti ya nini-nini lah. Jadi nggak jauh beda. Kalau mungkin beliau saat itu 60-70 tahun, ya mungkin yang perempuannya 40-50 tahun. Tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata Nailah itu usianya 18 tahun. Udah selesai akad, pas ngelihat, wow. Utsman ngelihat, Masya Allah. Jangan Utsman, saya yang dengar ceritanya kaget. Beneran ini, Masya Allah. Apa kata Utsman? Ya Nailah, laqad bara'tu bihi nafsi. Oke, saya nggak tahu ternyata kamu semudah ini. Saya nggak mau kamu menyesal. Saya nggak mau kemudian kamu merasa rugi. Saya nggak mau kemudian kamu merasa kemudian nanti setelah ini malah kemudian berubah pikiran. Nah sekarang aja deh, kalau kamu mau berubah pikiran, saya bebaskan kamu. Kalau emang kamu mau ambil semua mahar-mahar ini, silahkan kamu kembali ke rumahmu. Biar kamu nggak salah pilih nih, bener nggak nih? Karena kamu masih muda banget. Dah, kamu boleh keluar, boleh pulang. Kata Nailah, belum apa-apa udah keluar. Kata Nailah nih, dia bilang, itu yang ketawa kenapa? Dikata Nailah dia bilang gini, kenapa?
Ya saya nggak mau, kata Utsman. Lalu kemudian kata Utsman, saya udah tua bangka. Kata Naila, nggak apa-apa asal bukan tua bangke. Nah ini tambahan dari saya aja, tambahan saya. Terus kitabnya mana ada tua bangke, nggak, itu tambahan saya. Biar seru aja, biar seru gitu. Ya nggak usah kaku-kaku banget lah. Allahu Akbar walillahillah. Apa jawaban indah Naila di penghujungnya yang bikin Utsman lalu kemudian mau mencium keningnya? Ya Utsman, laqad qadaita syababaka bin nabi wa qadaitu syababi bika ya Utsman. Sungguh kau sudah habiskan masa mudamu berjuang bersama Rasulullah, maka izinkan saya menghabiskan masa muda saya bersama orang yang berjuang bersama Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalian paham gak maksud hadis ini? Jangan memahami berarti nyari yang matang nih. Bukan itu. Bukan. Masya Allah, nggak gitu kita. Nggak. Tapi maksudnya adalah bagaimana mengambil keputusannya kalau itu baik cepat gitu loh. Utsman aja yang kemudian usianya udah sedemikian, lalu ngelihat daripada Abdurrahman bin Auf punya istri, dia punya sepupu, ini orang baik. Udah deh, kita lihat deh, dilihat. Kan ngelihatnya dari jauh ya, nggak kayak taarufan model kita ya. Taarufan model kita kan cuma seling meja doang gitu kan. Ukti, ini Indra, gitu kan ya, gitu deh yang ini kenalin, ini Indra, dulu gondrong, ya sekarang bodong. Nah kamu kalau mau nanya apa-apa silahkan tanya, kali apa identitas Indra? Enggak, malu, gitu kan ya. Nah kalau saya pembimbingnya gue siram, kemarin minta mau nikah, sekarang di sini malu, ngomong cepetan. Ya kan gitu kan, Masya Allah. Terus kalau orang mau nikah, kalau mau ta'arufan, kenapa perempuan tuh maunya deket-deket sama pembimbing perempuannya, dipegang-pegang tangannya, terus bilang gini, ini tangan aku dingin banget dah, dia bilang. Terus saya kayak pengen ngasih tahu nih ya, wahai hamba Allah yang cerdas, kita ada di AC. AC ini gede banget dan kita cuma berenam. Yang cerdas ngapain cerdas? Maaf Pak Ustadz, grogi, namanya juga grogi Pak Ustadz. Ustadz baperan banget emang. Aduh ya Allah, ya Karim, ya Rahman. Kalau sekarang mah jaraknya deket, tinggal ngelihat, oh itu orangnya, oh iya, Masya Allah, udah bisa. Kalau dulu mah coba dilihat. Kamu datang ke rumah saya ya, lihat ya, dan lihat. Nah itu yang lagi nyapu, nah itu tuh calon yang buat kamu itu gitu. Kadang-kadang kita ke depan warungnya, nah itu dia tuh, ngelihat kan, nah itu dia, lihat. Yang kumisan Pak, lah bukan, yang sebelahnya, yang kumisan Pak Samsudin, nah sebelahnya pesulap merah. Astagfirullahaladzim. Aduh Masya Allah. Ntar malam saya mau nungguin nih episode selanjutnya apaan, soalnya pesulap merah udah dilaporin ke polisi, dia bilang. Saya nungguin banget ini masalahnya, saya udah keburu subscribe lagi tuh. Allahu Akbar walillahilhamd. Aduh, teman-teman kalau ada sulap, ada keris petir, tolong kasih ke saya ya. Saya mau mainan gitu sama anak saya gitu. Seret. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kecepatan kita untuk mengambil keputusan. Kalau dulu mah ngelihat begitu, Utsman udah selesai. Tapi lihat, kalau itu adalah kebaikan, jawaban Nailah, Masya Allah. Qadaita ya Utsman syababaka bin nabi wa qadaitu umri biman qada ala nabi. Kau masa mudamu kau habiskan berjuang dengan Rasulullah, maka izinkan saya masa muda saya habiskan untuk berjuang bersama orang yang berjuang dengan Rasulullah. Wah, dicium keningnya sama Utsman gitu lah, kurang lebih ya Ustadz di kitabnya gitu ya kan, ini tambahan saya dong, dia bilang. Wah, itu cukup juga tambahan saya ya. Saya nggak tahu selanjutnya gimana, orang berhenti sampai situ. Nah, saya berspekulasi lagi nih. Kayaknya setelah dicium jidatnya tuh berlanjut ke kamar dan itu tambahan saya. Nah, maka kemudian kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Kalau nanti ada ayat-ayatnya Allah yang kita baca, ada kemudian ayatul kursi, ada akhir surat Al-Baqarah, nanti ada yang bikin kita punya hati ini, mental kita tuh jadi berani. Ulaika
ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Tiba-tiba kita punya mental jadi berani gitu loh. Dek, ini ada yang mau ta'aruf sama kamu. Kamu kenal nggak ini? Kamu siap nggak? Siap. Ya juga jangan kayak gitu ya. Tetap harus kalem. Insya Allah gitu, jangan mau. Mahal dikit gitu. Innalladzi Quran. Nanti Quran tuh mental kita ada. Nah sekarang nih kedua, yang lebih lagi teknis. Pengen cepet, pengen apa ya? Pengen mudah gitu, biar nggak SCBD gitu, biar nggak belum dihalalin. Jadi SCTB, sudah cinta telah dihalalin. Alah, maksa banget ini, maksa banget. Aduh, maksa banget nih, maksa. Aduh, nggak bagus nih rekaman, nggak bagus nih. Aduh, netizen protes sudah ini. Allahu Akbar. Maka kemudian susah. Kenapa? Emang saya anak Jaksel kan? Suruh mendalami karakter Citayam sama Depok susah. Allahu Akbar. Maka bagaimana? Innalladzina yatluna kitaballah. Satu Qur'annya, jangan lepas ya. Minim banget ayat kursi sama 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Ini nggak boleh lepas, sob. Kalau ente lepas jadi zombie ente. Tahu zombie kan? Ya itu zombie kan mengerikan karena rame-rame. Kalau sendiri zomblo. Bener, jangan sampai lepas. Awas lo, kalau lepas jadi zombie.